Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Rahjan Wijayatna, Sarjana Manajemen Magister Sains Manajemen. Di Universitas Ciputra ini saya mengampu mata kuliah Human Capital Management dan punya spesialisasi di bidang Human Resource Management juga. Mata kuliah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah Human Capital Management. Pada mata kuliah Human Capital Management ini, mahasiswa diminta agar dapat menganalisis kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan. Mahasiswa diminta dapat menganalisis secara individu maupun secara kelompok. Pada mata kuliah Human Capital Management ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu pada fase pertama membahas tentang gambaran umum, fungsi, background manajemen sumber daya manusia. Kemudian akan dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu membahas tentang rekrutmen, seleksi, dan talent management. Lanjut lagi pada fase ketiga, di mana mahasiswa akan belajar tentang training and development, kemudian akan membahas tentang career path, kemudian ada lagi performance appraisal, dan kompensasi. Kemudian pada fase terakhir, mahasiswa akan diminta untuk menjelaskan refleksi tentang bagaimana journey mereka dalam 1 semester mempelajari tentang Human Resource Management ini. Buku yang akan digunakan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu buku tulisan dari Noe, Holbeck, kemudian ada Gary Dessler, ada 2 tipe, 2 versi buku dari Gary Dessler, kemudian ada buku dari Mondi. Mahasiswa diminta untuk memiliki buku tersebut, entah itu dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk e-book. Pada pembelajaran kali ini, mahasiswa akan belajar tentang job description, job specification, kemudian ada recruitment method, kemudian ada selection process. Yang kemudian akan dilanjutkan tentang role play. Mereka akan diminta untuk memperagakan bagaimana proses seleksi untuk sebuah job tertentu. Dan kemudian akan ada penutup. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses di mana perusahaan menarik atau attract para individu atau calon-calon pegawai untuk mengisi pekerjaan yang mereka butuhkan. Nah, perlu beberapa hal yang perlu diidentifikasi, yaitu berapa banyak kita butuh pegawai, kemudian bagaimana kualifikasinya, dan untuk mereka untuk apply pekerjaan yang mana, atau pada job atau posisi yang mana. Ada 2 kondisi di mana perusahaan bisa attract individual untuk melamar ke perusahaan tersebut. Kita lihat di PowerPoint. Ada perusahaan A, di mana saat mereka membuka lowongan pekerjaan, banyak sekali calon karyawan yang melamar untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian ada perusahaan B, di mana saat mereka membuka lowongan pekerjaan, hanya ada 1 pegawai yang melamar untuk pekerjaan tersebut. Nah, sebagai orang-orang yang di dalam perusahaan, sebagai human resource di dalam perusahaan, tentunya kita ingin perusahaan kita ada pada keadaan perusahaan A, di mana saat kita membuka sebuah lowongan pekerjaan ada banyak orang yang masuk, sehingga kita bisa menyeleksi dari begitu banyaknya calon karyawan, kita bisa mendapatkan calon-calon yang unggul dan yang terbaik yang kita terima untuk bisa masuk ke dalam perusahaan. Nah, untuk bisa attract atau menarik banyak orang untuk bisa melamar pekerjaan di tempat kita, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yaitu yang pertama, kita membuat job deskripsi. Job deskripsi adalah di mana ada sebuah dokumen yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab dari sebuah posisi atau pekerjaan tertentu. Nah, di situ ada salah satu contoh job deskripsi dari seorang head chef di sebuah villa besar di Bali. Nah, di situ ada tugas dan tanggung jawab apa saja yang perlu dipenuhi oleh calon-calon pegawai yang akan melamar kerja.
Setelah dijelaskan tugas dan tanggung jawab apa saja yang perlu dia lakukan untuk saat sudah menjadi seorang head chef, kemudian perlu ada job spesifikasi. Nah, perusahaan perlu membuat ini juga. Job spesifikasi ini adalah kualifikasi minimum yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang akan mengisi sebuah job atau sebuah posisi tertentu di perusahaan. Di sini contohnya adalah seorang head chef, masih lanjutan yang tadi. Head chef tersebut minimal punya 3 tahun pengalaman sebagai seorang head chef di fine dining atau di restoran yang lain. Kemudian harus punya pengetahuan tentang masakan Indonesia dan masakan Western, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah ini adalah spesifikasi minimum yang perlu dipenuhi oleh seseorang untuk bisa dimasukkan menjadi salah satu calon karyawan. Setelah job deskripsi dan job spesifikasi sudah dibuat oleh perusahaan, kemudian kita perlu mengiklankan. Kita perlu menyebarluaskan informasi bahwa perusahaan kita sedang mencari karyawan untuk posisi tertentu. Salah satu caranya adalah dengan media advertising. Pada materi bisa dilihat bahwa ada beberapa contoh media advertising, bisa lewat story Instagram, bisa juga lewat LinkedIn, bisa juga lewat koran. Ada lagi yang terakhir adalah contohnya itu McDonald, mereka melakukan advertising atau menyebar informasinya melalui websitenya sendiri lewat website mcdonald.co.id. Metode yang lain selain menyebarluaskan lewat media, kita juga bisa melalui job fair. Nah, ada banyak event-event job fair yang biasanya ada di Indonesia. Dan di sana banyak perusahaan membuka lowongan pekerjaan, bahkan mungkin bisa sampai rekrutmennya di level middle manager, atau ada yang langsung bisa interview di tempat, macam-macam di sana. Metode yang lain bisa melalui internship. Jadi perusahaan membuka lowongan magang di mana jika ada seorang peserta magang yang memenuhi kriteria dan mereka bisa bekerja dengan baik, maka peserta tersebut dapat ditawarin untuk menjadi karyawan tetap. Metode yang lain adalah dengan mengadakan kompetisi. Nah, ada juga perusahaan yang mensponsori kompetisi-kompetisi tertentu yang sesuai dengan perusahaan atau sesuai dengan bidang perusahaan tersebut, dan kemudian orang-orang yang menjadi juara pada kompetisi tersebut akan di-hire untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Kita lanjutkan pada proses seleksi. Pada proses seleksi ada beberapa step yang perlu dijalani untuk bisa mendapatkan satu calon karyawan atau beberapa calon karyawan yang sesuai dengan job atau pekerjaan yang kita butuhkan. Pada step pertama, kita akan mereview application dan resume. Resume ini bisa berbentuk kurikulum vitae atau video yang dikirimkan yang menjelaskan tentang diri calon karyawan. Pada resume ini, kita akan melihat pengalaman, kemudian pendidikan, kemudian kursus-kursus apa aja, dan kegiatan-kegiatan training apa aja yang mereka sudah lakukan, apakah sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan atau tidak. Jika ada seseorang atau beberapa orang yang sesuai dengan kriteria, maka akan kita sisihkan untuk dilanjutkan pada step-step berikutnya. Kemudian, orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan akan kita sisihkan, tapi tidak kita buang, akan kita simpan jika kita membutuhkan calon-calon karyawan yang memiliki kriteria tersebut. Step berikutnya adalah selection test, di mana kita melakukan tes terhadap orang-orang yang kita anggap sudah lolos dalam proses review resume atau review curriculum vitae itu tadi. Kita lakukan tes kognitif, kemudian kita tes juga tentang pengetahuan dia tentang pekerjaan yang akan dilamar, kemudian kita juga melakukan tes simulasi pekerjaan, ada juga tentang
career choice. Kita tes juga apakah selama ini pilihan karirnya sesuai dengan pekerjaan yang akan dia lamar. Dan kita juga tes personality. Biasanya ini di Indonesia dibilang psikotes, tes psikologis. Setelah orang-orang tersebut lolos di tahap selection test, kemudian beberapa orang yang lolos akan dilakukan employment interview. Interview ini akan melihat self-assessment, bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Kemudian kita konfirmasi kembali apakah dia benar-benar memahami tentang pekerjaan yang sudah dia lakukan dan pekerjaan yang akan dia lamar. Kemudian kita juga melakukan simulasi, pertanyaan-pertanyaan tentang simulasi pekerjaan jika ada keadaan atau masalah-masalah tertentu. Interview ini juga akan melihat tentang worker requirement question. Jadi apakah dia memang sudah sesuai dan fit dengan syarat-syarat yang kita butuhkan. Setelah lulus pada seleksi interview, para calon karyawan akan dilakukan background and reference check, di mana ini HRD punya tugas untuk mengkonfirmasi apakah pengalaman-pengalaman kerja dia yang sebelumnya itu memang legit, valid, dan bisa dibuktikan oleh beberapa orang yang terlibat. Misal, sebelumnya dia pernah bekerja di restoran di Shangri-La Hotel. Di cabang mana, HRD bisa menelpon HRD pada Shangri-La Hotel apakah benar orang ini sebelumnya pernah bekerja di tempat tersebut. Dan akan dikonfirmasi kembali kenapa orang-orang ini resign dari pekerjaannya dan berhenti bekerja. Kemudian yang perlu dikonfirmasi lagi tentang background checking ini adalah sekolah. Ya, kita tahu ada beberapa kasus tentang ijazah palsu yang lagi booming. Nah, itu seharusnya tidak terjadi pada proses rekrutmen karena para HRD harus mengkonfirmasi kepada sekolah apakah dia benar-benar mendapatkan ijazah dari sekolah tersebut. Setelah lolos background and reference check, maka akan diputuskan orang-orang yang diterima dan menjadi karyawan pada perusahaan. Nah, saat ini adalah proses di mana HRD akan mengontak karyawan tersebut dan membuat surat perjanjian pekerjaan. Selanjutnya kita akan melakukan role play, di mana dalam satu kelompok akan ada simulasi seleksi untuk salah satu posisi di dalam bisnis mereka. Satu orang akan berperan sebagai pihak yang melakukan seleksi atau HRD sebuah perusahaan, kemudian anggota lainnya akan menjadi peserta yang akan melamar sebuah pekerjaan di perusahaan tersebut. Proses seleksi ini akan dilakukan berdasarkan step of recruitment and selection yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kali ini kita akan melakukan proses seleksi untuk job vacancy atau lowongan pekerjaan yang ini. Di sini ada namanya Bowlicious Indonesia. Ini adalah startup untuk rice bowl. Dia sedang mencari marketing manager dengan job spesifikasi seperti ini dan mencari kualifikasi yang seperti ini ada di sebelah kanan. Begitu. Oke, kalian sudah siapkan CV-nya? Oke, di sini sudah terkumpul ada 3 CV ya. Satu CV atas nama Andre Sandrianus Mario. Dia punya pengalaman sebagai sales manager properti, event marketing officer di Auto Giga Motor. Begitu ya, dia lulusan S1 manajemen. Keahliannya sales, canvassing, offline event, merchandising strategy, team coordination, dan negosiasi dan closing. Oke, CV berikutnya. Clifton Eugenia Charles lah. Ini punya keahlian sebagai digital marketing. Dia S1 Business Management, tapi dia sudah freelance sosial media spesialis. Oke. Kemudian dia juga sudah pernah magang jadi divisi digital marketing di Gojek. Skillnya copywriting, content creation, Instagram, TikTok management, bisa Canva,
apa ini, CapCut ya, dan Adobe Express dan lainnya. Bisa juga kolaborasi dengan food blogger. Oke, CV yang lain, satunya, satu lagi, Calvin Handoko, Calvin Chandoko ya. Oke, tak. Oke, CV berikutnya adalah Calvin Chandoko. Spesialisasinya juga digital marketing, kemudian punya keahlian digital campaign strategi. Dia S1 Ilmu Komunikasi. Punya keahlian juga untuk social media marketing, meta ads, influencer management, SEO dan content marketing, data analytics, punya pengalaman kerja sebagai digital marketing manager dan marketing eksekutif di Busnek. Nah, yang ini terlihat sudah punya pengalaman lebih daripada si Clifin sebelumnya. Gitu ya. Oke, Deborah, kamu sebagai HRD, dari ketiga CV yang sudah masuk, yang mana yang perlu dieliminasi? Kalau saya sebagai HRD karena melihat pengalaman ketiga CV tersebut sudah ada pengalaman di bidang marketingnya. Namun Mm-mm. kalau dilihat mungkin sementara yang dieliminasi eh, yang CV-nya Clifin dan Andre. Oke, dari ketiga CV tersebut, Deborah sebagai Human Resource Departemen, bentar, ulang lagi. Satu, dua, tiga. Oke, dari ketiga CV tersebut, Deborah sebagai HRD, CV yang mana yang perlu dieliminasi? Nah, kalau saya sebagai HRD mungkin CV yang eh, perlu dieliminasi yaitu adalah CV-nya Andre, Bu. Oke, kenapa, Deb? Coba buka CV-nya Andre. Karena kalau dilihat dari segi pengalamannya, eh, keseluruhan memiliki pengalaman. Namun eh, dari segi keahlian utamanya itu berbeda karena ini kan di bagian digital marketing sedangkan terbiasa menangani offline event activation. Kan kalau Oh ya, digital marketing berarti harus berhubungannya dengan digital. Sedangkan ini dari keahliannya belum ada tentang online-nya. digital. Oke. Oke, itu sudah sesuai ya. Jadi kita benar-benar fokus terhadap digital marketing ya dan kemampuan online. Oke, kita eliminasi satu, Andre saja yang kita eliminasi. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Setelah CV sudah disaring, kemudian kita nanti akan tes kedua kandidat yaitu Clifin dan siapa tadi? Dan Calvin. Levin dan Calvin, kita akan ngasih tes mereka untuk membuat konten. Nah, itu kita skip aja. Kita lanjut ke tes berikutnya, employment interview, di mana kita panggil Levin dan Andre. Salah, Andre udah dieliminasi. Oke, stop lagi ya. Oke, cut. Oke, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu employment interview. Kita akan lanjut memanggil dua CV yang dipanggil, yang terpilih, dua CV yang terpilih, yaitu Calvin dan Clifin, untuk dipanggil interview. Deborah mau panggil yang mana dulu untuk dilakukan interview? Mungkin yang Clifin dulu. Oh ya, oke, boleh. Yuk, Clifin. Ya, Oke, yuk. Silakan Deborah mulai melakukan interview ke Clifin. Oke, jadi selamat siang sebelumnya. Ke, eh, saya sebagai HRD ingin bertanya mengenai work experience. Kamu kan ada dua. Nah, ini menurut kamu yang lebih menonjol dan lebih memorable, kamu memilih yang mana dari kedua work experience tersebut?
Kalau saya pribadi sendiri, itu kan saya punya pengalaman bekerja di dapur Bunda dan juga Gojek. Nah, menurut saya pengalaman yang paling memorable itu adalah Gojek, karena tentunya Gojek itu juga perusahaan besar di Indonesia, dan di situ saya juga uh, mendapatkan banyak challenge dari segi digital marketing. Jadi dari challenge-challenge tersebut itu saya banyak belajar. Jadi saya Oke, lebih pilih yang Gojek. oke. Kemudian untuk skill ini apakah berarti kamu mahir dalam bidang copywriting, content creation. Dari skill tersebut, mana yang menurutmu paling menonjol? Dari yang kelima itu atau dari yang copywriting sama content creation aja? Dari kelima skill yang kamu sebutin itu. Oh, kelima. Kalau saya pribadi, karena dulunya itu saya freelance social media spesialis, jadi saya itu buat konten banyak setiap hari. Kontennya mulai dari story dan juga lain-lain. Nah, di situ tools yang paling sering saya gunakan itu ada Canva dan juga CapCut. Jadi di sana menurut saya merasa sudah cukup expert dalam kedua aplikasi tersebut karena pengalaman kerja saya selama 1 tahun untuk bikin konten dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, uh, terus saya juga punya satu skill lagi yang menurut saya paling saya tekuni, yaitu adalah data insight dan juga engagement metric. Karena dari yang divisi digital marketing di Gojek, saya belajar buat melihat performa kampanye saya, apakah sudah berhasil atau tidak. Seperti itu, Kak. Oke, eh, oke. Oke, Saya ayo. sudah mendapat. Oke, bentar, Saya Deborah. sudah. Satu lagi yang perlu ditanyakan adalah, jangan lupa kamu di sini sedang mencari marketing manager, bukan marketing aja, bukan digital Oh, marketing atau content creator saja. Jadi, ada beberapa pertanyaan lagi yang perlu ditanyakan, yaitu apakah dia pernah punya tim, apakah dia pernah menjadi leader sebuah tim gitu. Itu untuk melihat apakah dia bisa menjadi seorang manajer. Nah, nanti akan ditanyakan kalau misalnya di timmu seperti ini, seperti ini, seperti ini, apa yang akan kamu lakukan gitu. Oke, Deborah? oke. Oke, Ya, kita lanjut ke Calvin ya. Oke, thank you ya Calvin. Kita lanjut ke Calvin. Yuk, silakan. Calvin udah siap? Ya, Yuk, sudah siap. silakan dimulai. Silakan dimulai. oke. Selamat siang sebelumnya. Jadi, saya ingin bertanya mengenai pengalaman kerja kamu. Ini eh, kan kamu udah pernah menjadi marketing eksekutif. Apakah kamu sudah pernah memiliki tim sebelumnya? Ya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih juga untuk kesempatan dari interview ini. Juga untuk pertanyaan dari KKRD, untuk pertanyaan pertama, sudah pernah. Jadi sebelumnya saya sudah pernah memiliki tim untuk menghandle kreatif dari itwave.id juga. Oke, kemudian apakah pernah ada masalah selama kamu menghandle tim tersebut? Kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau berbicara masalah tim, kita interact with another people ya pasti tentunya ada problemnya. Tapi as a team leader juga di sini saya memiliki beberapa langkah dan solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti kita itu kembali lagi ke tujuan utama, fokus satu visi satu misi juga. Kembali lagi juga kalau memang misal ada anggota yang dirasa sudah tidak mumpuni ya mungkin bisa kita replace dengan yang lebih baru juga seperti itu. Jadi kembali lagi untuk mempunyai apa ya kayak kita bisa ngehandle tim dan satu tim itu punya mindset yang sama terkait dari pekerjaan kita dan profesionalisme yang sama sehingga urusan tempat kerja dan di luar itu akan berbeda seperti itu Pak. Oke, kan kalau biasanya satu tim itu kan isinya beberapa orang. Nah, Yep. bagaimana cara kamu menyatukan orang-orang tersebut yang memiliki mungkin tujuan mereka berbeda-beda atau mengenai hal tersebut, itu bagaimana cara kamu menyatukan mereka agar mereka itu tidak ada kayak saling merasa Tidak ada gap juga gitu ya. ya
kayak Ya, saling terlalu kalau kompetitif. Ya, kalau dari saya sebenarnya gini sih Bu, kan kembali lagi kita itu kembali lagi sebenarnya kita as a team gitu aja sebenarnya. Cuman ya kita tidak bisa lihat juga ya, mesti kan di setiap every person kan mesti punya ambisi sendiri juga. Kita bisa kok nanti ya golongkan mereka juga aja. Jadi mungkin yang lebih fokus ke misal A nanti jadi satu grup, B satu grup seperti itu. Jadi juga lagi pula di tim juga sebenarnya mostly tetap ada beberapa kerjaan yang mereka akan sendiri, tapi juga ada momen di mana saat kita harus bekerja bersama kan. Kalau saat di special occasion saat kita kerja bersama, kita juga bisa menggunakan seperti yang dari awal saya jelaskan dengan mindset kita untuk satu tim, satu visi, satu misi. Oke, Oke, oke. terima kasih. Bentar, Mas- minta stop ya. Oke, Deborah, itu tadi kamu sudah melakukan wawancara kepada 2 orang calon kandidat marketing manager. Dari hasil wawancara itu tadi, yang mana yang kamu putuskan untuk bisa dipilih untuk menjadi marketing manager perusahaan kamu? Oke, kalau dari interview tadi, dari kedua orang tersebut sebenarnya keduanya mungkin cukup mumpuni, namun eh, akan lebih cocok saya rasa untuk Calvin karena dia sebagai marketing eksekutif sudah pernah memimpin sebuah tim gitu. Oke, jadi kita akan pilih Calvin ya sebagai calon manajer. Kita akan lanjutkan ke proses berikutnya yaitu background and reference check. Oke, jadi siapa yang mau dikontak? Ini adalah yang mau dikontak adalah tempat kerja sebelumnya atau tempat eh, dia belajar sebelumnya. Dep, Dep. Mana Deborah? Ya, Bu. Oke, ngelek ya. Bentar, Oh, bentar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu background and reference check ya. Kita akan kontak kemana, Dep? Kita kita akan kontak kemana? Ke kantor sebelumnya atau ke eh, tempat dia belajar sebelumnya? ya, ke Sebastian. Oke, ke Sebastian itu adalah siapa sih Sebastian ini? eh, Bagian dari perusahaan sebelumnya mungkin sebagai HRD juga. Oke, yuk silakan. Oke, selamat siang sebelumnya Kak Sebastian. Saya izin bertanya mengenai calon kandidat yang akan bekerja di tempat ini. Terkait apakah benar memang Calvin pernah bekerja di kantor Bapak? Oke, selamat siang dengan Ibu Deborah. Untuk jawabannya itu, Calvin pernah bekerja di perusahaan kami. Oke, kemudian bagaimana ya kinerjanya Calvin ini? Sebenarnya kinerjanya Bapak Calvin ini sangatlah bagus, kayak seperti sebelumnya, data sebelumnya, follower IG yang dari 20K jadi 120K dalam setahun itu menurut saya sudah sangatlah bagus gitu untuk perusahaan. Oke, kemudian kalau dia sudah sangat oke sepertinya, kira-kira kenapa ya alasan resign-nya itu? Untuk kemarin alasan resign dari Bapak Calvin sendiri, eh, kebetulan menurut saya gara-gara. Saya bentar bu, ini bingung alasannya apa bu? Lanjut. Oke, selanjutnya saya izin bertanya mengenai kira-kira alasan mengapa Calvin ini resign ya, Pak? Oh oke. Untuk menurut saya sangat disayangkan sekali untuk Bapak Calvin bisa resign di perusahaan kami Eatwave ID karena kan kita beroperasi di Surabaya. Bapak Calvin juga married dengan pasangannya di Jakarta dan kemungkinan besar Bapak Calvin juga pindah jadi ke Jakarta
Tapi kan nggak mungkin kayak kerja offline dalam tiap hari bolak-balik Surabaya Jakarta gitu. Jadi ya kayak bener-bener meskipun kita sayangkan bisa online, cuma tetap juga perlu ke kantor. Tapi jadi sehingga kayak eh, Bapak Calvin sendiri memutuskan untuk resign gitu. Soalnya ada perlu pindah wilayah kerja gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi jawabannya. Thank you, Sebastian. Oke, lanjut Eh, ya, Dev. Jadi, dari hasil background checking tadi, dinilai tidak ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh si Calvin. Dia bekerja dengan baik, ada prestasi, dan pindahnya bukan karena melakukan hal-hal buruk atau dikeluarkan dari kantornya. Jadi, kalau background checkingnya sudah bersih, maka kita bisa menerima si Calvin untuk menjadi karyawan kita sebagai marketing manager. Apa ini perusahaannya namanya? Aku lupa. Apa? Heatwave Bu, yes, Bukan, salah. Paulisius, ya. yes. ini sih. Ya. Oke, Paulisius. Oke, kukat lagi ya. Oke. Oke, berarti karena sudah tidak ada hal-hal yang jelek, dinilai buruk, maka Calvin bisa kita terima sebagai calon karyawan Paulisius. Nah, silakan Deborah untuk kontak ke Calvin, memberitahu bahwa Calvin diterima dan kapan mulai bisa bekerja. Oke, Eh, Bu, ini udah di pick up belum? Di request ya, bisa tak? Oke, sebelumnya terima kasih karena kamu sudah bisa hadir di sini. Jadi, tanpa berlama-lama, saya ingin memberitahukan bahwa kamu sudah keterima di tempat kerja sebagai marketing manager di Boilisius ini. Rencananya kamu akan mulai bekerja pada tanggal 1 Agustus atau awal Agustus. Apakah kamu bersedia dan bisa? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bu sudah menerima saya. Terima kasih banyak untuk opportunity dan kesempatan di perusahaan ini. Baik Bu, karena posisi saya masih harus pindahan dari Surabaya ke Jakarta, ada beberapa PR yang belum selesai juga. Bolehkah kalau misal saya start bekerja di perusahaan, mungkin kira-kira tanggal 8 Agustus di minggu kedua sudah saya pastikan saya sudah dapat untuk bekerja secara normal. Oke, di minggu kedua ya. Baik, akan saya note. Ya, baik Bu, terima kasih, appreciate untuk pengertiannya. Terima kasih. Oke, ya itu tadi ya prosesnya sudah selesai sampai di link oke orangnya sudah oke kapan bisa mau bekerja. Nah, proses berikutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja yang itu nanti akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Gitu ya. Jadi intinya eh, saat kita membuka lowongan pekerjaan, saat perusahaan membuka lowongan pekerjaan, semua CV akan dibaca. Semua CV akan diterima, dilihat, dan akan dieliminasi dulu yang mana yang kandidat yang kurang sesuai. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses tes dan interview. Dan juga saat sudah ada beberapa kandidat yang jumlahnya semakin mengecil, maka akan dilakukan background checking. Jika background checking tidak dilakukan, hati-hati bisa-bisa kita akan ditipu atau dibohongin oleh calon karyawan. Karena sudah ada beberapa kasus yang tidak melakukan background checking, akhirnya dia ternyata memakai ijazah palsu atau sertifikasi palsu gitu. Jadi harus hati-hati ya. Oke, terima kasih semua. Kita ketemu lagi untuk di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan lewat grup chat atau untuk mengakses materi semua ada di modul e-learning online kita. Oke, terima kasih. Selamat siang. Demikianlah pemaparan mata kuliah Human Capital Management pada Prodi Manajemen di Universitas Ciputra Surabaya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu.
Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Devi Rahjan Wijayatna. Salam entrepreneur.